panggung rakyat. Ini panggung oligarki. betul, ini panggung rakyat. Panggung rakyat. Ini panggung rakyat. Oh, pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Oligarki. Pergi. Di dalam hotel. Ya, teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Ya, kita hari ini Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM. Apa sih pelanggaran HAM ngomong? Festival HAM. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Masih tidak percaya. Kami tidak Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Percaya lagi kepada KSP. Komnas HAM memberikan ruang kepada pelanggar HAM. Komnas HAM memberikan ruang kepada pelanggar HAM buat ngomong HAM. Ngomong kosong. Pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM masa lalu. Jangan kasih ruang pelanggar HAM buat ngomong. Jangan kasih ruang pelanggar HAM buat ngomong soal HAM. Pelanggaran HAM masa lalu. Tidak ada gunanya. Sudah pulang saja. Bungkus amplop kalian dan Bubarkan pergi Komnas dari HAM. negara ini. Bubarkan Komnas HAM. Komnas HAM kasih Kaburkan ruang. semua oligarki. Ada rakyat. Tidak berubah percaya. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Bubarkan KSP. Masih tidak percaya. Hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membicarakan berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, ya. Jadi tadi adalah video tentang aksi yang dilakukan oleh massa aksi Kamisan, dan di situ ada festival HAM, ya, dan ternyata dihadiri juga oleh KSP Muldoko, dan massa terlihat tidak setuju dengan kehadiran KSP Muldoko itu, langsung mengusir, ya, karena memang dengan alasan banyak sekali, ya, dari pihak pemerintah itu yang tidak mempunyai keinginan ataupun mempunyai banyak masalah juga, ya, dalam penyelesaian masalah HAM. Di sini ada berita yang hangat, ya, dari CNN Indonesia, ya, dengan yang terkait masalah tersebut, ya, dengan judul Aksi Kamisan Usir Muldoko, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang, seperti yang dilansir oleh CNN. Baik, saya bacakan langsung, ya. Sejumlah aktivis hak asasi manusia mengusir Kepala Staf Pemerintahan Muldoko saat mendatangi Aksi Kamisan Semarang di depan Hotel Paragon Semarang. Insiden pengusiran ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan pengacara LBH Semarang, Cornel Gea. Dalam aksi itu, Muldoko berusaha mengajak bicara para peserta aksi Kamisan. Ia datang bersama Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, Komisaris Komnas HAM BK Ulung Hapsari, dan Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodarwardani, ya. Jadi Muldoko tidak sendiri, ya, dia didampingi oleh Wali Kota Hendar Semarang, ya, Hendar Prihadi, dan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsari, dan Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodarwardani. Saya lanjutkan, baru saja Muldoko memegang mikrofon, masa aksi langsung menyatakan penolakan. Mereka menolak kehadiran para pejabat dalam aksi Kamisan. Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang, teriak salah satu massa aksi dalam video yang diunggah akun Twitter Cornel Gea. CNNindonesia.com mendapat izin dari Cornel untuk mengutip video tersebut. Muldoko tetap berusaha mengajak bicara massa aksi, namun penolakan terus diteriakkan. Akhirnya Hendrar mengajak Muldoko dan pejabat lain untuk meninggalkan lokasi aksi, ya. Jadi tidak ada alternatif lain, ya. Akhirnya wali kota itu mengajak meninggalkan lokasi. Nah, ini sangat tamparan buat pemerintah Semarang sendiri, ya. Ketika ada pejabat yang datang langsung ada aksi untuk pengusiran, ya. Dan ini adalah yang diusir adalah langsung dari institusi pusat, yaitu KSP.
Melalui sambungan telepon, Cornel menjelaskan aksi Kamisan dilakukan bertepatan dengan momentum Festival HAM yang digelar pemerintah. Para aktivis HAM tidak terima pemerintah menggelar festival tanpa membereskan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi bertahun-tahun. Alasan itu juga yang mendorong massa aksi menolak Muldoko dan kawan-kawan. Mereka tidak ingin memberikan ruang ke orang-orang yang abai dengan pelanggaran HAM meski punya kekuatan untuk menyudahinya. Ya. Mereka punya kekuatan, orang-orang society itu mempunyai anggapan mereka mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan, tapi tidak selesai gitu. Kami tidak sudi aksi Kamisan dijadikan panggung oleh mereka. Mereka tahu pelanggaran HAM di seluruh Indonesia tapi tidak berbuat apa-apa, ucap Cornel kepada cnnindonesia.com. Muldoko CS legawa. CNN Indonesia.com menghubungi Muldoko dan Jaleswari untuk meminta tanggapan atas pengusiran di aksi Kamisan Semarang. Namun keduanya tidak merespon hingga berita ini disiarkan. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara yang hadir dalam momen itu menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyebut Muldoko berinisiatif menghampiri massa aksi guna mendengar aspirasi masyarakat. Meski begitu, kehadiran para pejabat ditolak mentah-mentah. BK menyebut ia dan pejabat lainnya memilih mengikuti keinginan peserta aksi. Teman-teman menyuarakan aspirasi mereka ketika Pak Muldoko ingin coba dialog, tapi tidak ada kesempatan. Ya, kemudian kami kembali venue, ya, ujar BK saat dihubungi CNN Indonesia.com. Saya, Komnas HAM, sangat hormati kebebasan berpendapat, ekspresi kawan-kawan Kamisan tersebut tidak masalah, tuturnya. Jadi itu ya sobat sekalian, memang apa yang bisa kita sampaikan ya. Pertama, memang kalau kita melihat video tadi, video pengusiran aktivis ya Muldoko oleh aktivis Kamisan itu memang memperlihatkan massa atau aktivis memang tidak suka lagi dengan kinerja pemerintah ya, terutama dalam hal penyelesaian HAM ya yang sudah banyak menumpuk ya, kemudian juga tidak ada kepastian untuk menyelesaikan. Kalau kita melihat kasus Muldoko sendiri misalnya, itu juga mempunyai banyak masalah ya, diantaranya pernah merebut kepemimpinan Partai Demokrat ya, cara paksa ya kan, itu juga suatu hal yang tidak sesuai dengan etika berpemerintahan ya. Kemudian juga pernah mensomasi aktivis ICW. Jadi wajar jika orang-orang aktivis itu juga pertama menolak kehadiran pemerintah dalam festival HAM itu. Kedua, memang sosok Muldoko sendiri sudah kalau kita melihat jejak digitalnya ya banyak sekali masalah ya. Dan sobat sekalian, memang wajar ya kalau ada festival HAM itu diadakan ya, kemudian kita melihat di lain sisi ya banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu masih menggantung ya, dan tidak ada kejelasan akan diselesaikan ya. Ya, kita lihat sendiri, tidak usah melihat kasus HAM yang seluruh Indonesia. Di depan mata saja, misalnya kasus pembunuhan 6 laskar FPI misalnya di kilometer 60, itu tidak ada kejelasan ya. Seperti itu. Dan yang paling memiriskan juga adalah pada saat acara tersebut, Festival HAM, acara Kamisan di Semarang itu yang diusir juga Komnas HAM, coba bayangkan. Padahal Komnas HAM ini sendiri adalah part of the state ya, part of the state ya, institusi yang bagian dari negara ya. Memang secara struktur ini Komnas HAM itu part of the state atau bagian dari negara, tetapi secara substansi itu adalah part of the society ya. Tetapi tetap saja ya mereka melihat sama saja ya apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sekali ini yang tidak bisa memberikan kepuasan terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Kita bisa lihat misalnya ya pelanggaran HAM yang terbaru, misalnya kasus kilometer 50 ya kan, itu pertama
terkesan berbelit-belit dan tidak adanya kejelasan terhadap permasalahan. Ya, kalau kita melihat pengadilan itu yang ada adalah hanya mengadili 2 orang saja, coba ya, tidak ada dari struktur kepolisian ya yang ataupun perwira tinggi misalnya yang bisa dijadikan ataupun diadili dalam hal ini ya. Dan memang itu sangat tergantung kekuasaan ya dalam penyelesaian kasus kilometer 50 misalnya. Kalau kekuasaan itu masih mau ini menyelesaikan ya, masih ingin menjaga kredibilitas publik ya, kepercayaan publik pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM, bisa dimulai dari sekarang ya, karena sekarang sudah pemerintah itu sudah mengalami ya, suatu kasus ketidakpercayaan yang akut ya, ketidakpercayaan yang akut ya, yang kita sendiri juga menyayangkan ya, kasus yang harusnya bisa diselesaikan secara proporsional dan profesional, tapi saat ini tidak ada kejelasan ya. Dan yang paling penting harus mengungkap ya, untuk kasus kilometer 50 itu harus ada pengungkapan aktor intelektual di balik kasus ini ya. Apakah mau kekuasaan itu membuka juga menyelesaikan ya seperti itu. Jadi kita berharap ya kedepannya itu berharap ada tim independen yang benar-benar mengungkap ya, mencari data ya, mengungkap sekaligus menyelesaikan. Dan ini kembali lagi tergantung pada kekuasaan ya, mau fair untuk membuka dan menyelesaikan secepatnya atau tidak ya. Kemudian tentang Komnas HAM sendiri ya, memang kalau kita melihat sejak kasus kilometer 50 ini ya, Komnas HAM itu seakan-akan ya tidak lagi dipercaya oleh publik ya, karena memang fungsi mereka yang sudah disumpah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM ya secara profesional itu tidak dijalankan gitu. Jadi susah kita itu menyelesaikan kasus ini, padahal kasus yang di depan mata ini yang kalau kita tunda-tunda itu akan sulit ya. Kita belajar pada kasus Munir misalnya, yang dulu pada saat pemerintahan akhir pemerintahan Megawati ya, hingga sekarang tidak ada kejelasan gitu. Apalagi kalau kita ungkap sekarang ya, bagaimana barang buktinya, orang-orang yang terlibat, aktor intelektual di balik itu ya, kita sudah kehilangan, sudah waktu yang lama itu sudah kurang lebih bisa menghilangkan barang bukti, bahkan sulit gitu loh. Nah, untuk kasus kilometer 50 yang sudah ada di depan mata yang masih hangat ya, kalau memang ingin mengembalikan kepercayaan publik ya, dari Komnas HAM, dari pemerintah, segera selesaikan gitu. Itu kalau pemerintah masih mempunyai goodwill ya, itikat baik untuk membuka kasus ini dan menyelesaikan tanpa ada pilih kasih ya. Dan itu memang tugas Komnas HAM ya. Nah, karena setelah kasus itu tidak terselesaikan ya, banyak masyarakat ya itu sudah tidak menaruh kepercayaan gitu. Juga ada terkesan kurang begitu aktif ya untuk kasus-kasus yang aneh, misalnya kasus kematian di dalam penjara ya, misalnya kasus kematian Ustadz Maher, itu tidak ada pengungkapan ya, minimal ada penyelidikan ataupun verifikasi benar atau tidaknya ya, mati secara alami ataupun ada campur tangan pihak elit misalnya dan lain sebagainya. Juga kasus-kasus yang aneh yang lain, misalnya kasus ditembaknya perempuan ya yang masuk Mabes Polri, yang kata Kapolri itu adalah lone wolf ya, padahal yang digunakan adalah pistol angin ya, itu seharusnya harus diungkap oleh Komnas HAM ya.
minimal harus ada aktivitas untuk membuka kasus ini secara gamblang ya. Dan juga pemerintah sendiri memang harus mempunyai goodwill untuk segera menyelesaikan kasus-kasus ini ya. Kalau mereka ingin mempercayakan, membuka ataupun mengembalikan kepercayaan publik. Karena kepercayaan publik sekarang itu sudah turun dengan banyak permasalahan, termasuk juga pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat nyawa di negeri ini itu sangatlah murah ya. Jadi semua yang terjadi, kasus pembunuhan, ya, kemudian kasus yang belum diungkap hingga sekarang dan tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM secara cepat, itu akan berdampak pada kepercayaan pemerintah terhadap publik dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romdoni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.